Saudaraku, sahabat Jackmania, di mana saja Anda berada, semoga hari ini Allah karuniakan keberkahan dengan mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Saudaraku Jackmania, hari ini saya akan membahas soal rasa syukur dengan berbagi. Karena dengan berbagi sesungguhnya kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Sahabat Jackmania, ketahuilah jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama syukuri semua nikmat Allah dengan berbagi. Sahabatku, saya akan membahas tentang syukur dan berbagi setelah yang satu ini. Tetap di Persija TV. Berjalannya arus modernisasi yang masuk ke dalam kehidupan manusia saat ini menyebabkan perubahan yang sangat mendasar pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut memberi pengaruh yang sangat besar terhadap budaya yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat Indonesia, di antaranya budaya saling berbagi, tolong-menolong, dan gotong royong. Begitupun halnya dalam agama Islam yang mengajarkan umat manusia untuk selalu berbagi dan membantu orang lain. Karena berbagi merupakan salah satu bentuk rasa syukur umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku, sahabat Jackmania dimanapun Anda berada, berbagi dalam pandangan Islam itu bisa dikategorikan sebuah kewajiban. Dalam rukunnya Allah katakan rukun Islam yang keempat adalah zakat. Dan zakat itu sangat luas sekali. Di antaranya ada infak, ada sedekah. Dan infak sedekah ini adalah anjuran dari Allah kepada kita yang beriman. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Alladzina yuqimunas sholata bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikun." Jadi orang-orang yang beriman, yang mereka melaksanakan sholat, mereka mempercayai yang gaib, meyakini yang gaib, kemudian mereka pun berbagi, ya, dengan berinfak ataupun bersedekah. Karena dengan berinfak dan bersedekah sesungguhnya Allah telah membuka hati seseorang sehingga hati seseorang menjadi tentram. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi ini sangat luas sekali. Berbagi tidak hanya kepada antara hablum minanas, tetapi juga bisa berbagi kepada seluruh alam, seluruh makhluk. Contohnya kita sayang kepada binatang peliharaan kita, kemudian kita berbagi, memberikan sebuah makanan, kemudian berbagi juga kepada tempat-tempat, ataupun bisa menjaga dari kotoran saja, misalkan dari sampah-sampah. Itu sebetulnya sudah termasuk sedekah. Maka itu sedekah itu sangat banyak sekali, tidak harus dengan materi, tapi yang paling kecil juga bisa dengan melakukan senyuman. Karena dengan senyuman orang akan berbahagia. Untuk itu jika berbagi tentunya bisa memberikan kemanfaatan kepada seluruh manusia, maka insya Allah berbagi yang kita lakukan itu menunjukkan kita sudah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Saudaraku, begitu hebatnya rasa berbagi yang Allah karuniakan ke dalam hati kita. Sehingga kalau kita melakukan sedekah, intinya kita tidak akan dirugikan. Itulah berbagi yang Allah ajarkan agar Allah mencintai seorang hambanya, ia kemudian mengkaruniakan cahaya atau ilmu kepada hambanya,
maka dengan ilmu tadi hambanya berbagi sehingga menjadi hamba yang bermanfaat. Saudaraku, sahabat Jackmania, mulai hari ini kita coba selalu dalam kehidupan kita untuk berbagi kepada siapapun, ya. Jika kita memiliki rizki, sisihkan rizki itu, karena dalam rizki tadi ada sebagian hak Allah yang harus dibagikan. Allah tidak katakan sebagian itu sebagian besar atau sebagian kecil, namun setidaknya berikanlah. Kalau misalkan sebagian tadi adalah sebagian kecil, contoh misalkan dari 100 kita ambil sebagian kecil, nah misalkan 2,5%. Nah 2,5% ini itu hak Allah yang harus kita bagi. Insya Allah untuk mereka-mereka yang mungkin kekurangan rezeki, dengan apa yang kita berikan menjadi sebuah keberkahan untuk mereka, dan keberkahan mereka membuat hati kita berbahagia. Saudaraku, jangan kemana-mana. Setelah ini ada yang lebih menarik soal berbagi. Tetap di Kata Ustaz. Setiap umat manusia di dunia ini, baik muda, tua, kaya, ataupun sederhana, tidak menjadi batasan untuk berbuat kebaikan. Begitupun para supporter kedua klub sepak bola tanah air yang dikenal memiliki tingkat rivalitas yang tinggi di lapangan. Supporter Persija Jakarta beserta Aliansi Bobotoh Jakarta rela menanggalkan atributnya masing-masing demi kemanusiaan. Keduanya saling bahu-membahu dan tidak pandang bulu dalam membantu para korban terdampak banjir beberapa waktu lalu. Tentunya aksi peduli yang dilakukan mereka bisa menjadi contoh bagi seluruh supporter klub sepak bola di tanah air. Saudaraku, sahabat Jackmania, sudah lihat kan tadi videonya? Begitu indah kalau kita bisa berbagi. Jackmania dan Viking saling berbagi, beramal dalam membantu korban-korban banjir. Masya Allah, ya. Seseorang yang kena musibah atau sekelompok yang kena musibah, kemudian antara Jackmania dan Viking sama-sama turun untuk membantu, beramal kepada korban-korban banjir. Ini sesuatu yang sangat mulia. Jadi begitu indah dalam berbagi. Insya Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka-mereka yang beriman, kemudian mereka meyakini kepada yang gaib, kemudian mereka melaksanakan sholat dan melaksanakan sedekah, berbagi kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Saudaraku, berbagi adalah kemuliaan bagi siapapun yang melakukannya. Dan berbagi itu bertingkat-tingkat, ya. Ada yang berbagi dengan jiwanya, ada yang berbagi dengan hartanya, dan juga ada yang berbagi dengan ilmunya, ya. Nah, seseorang bisa berbagi dengan ilmu itu lebih baik, ya, karena dengan ilmu seseorang bisa selamat, dengan ilmu seseorang bisa berakal, dengan ilmu seseorang bisa bercahaya, sehingga bisa melaksanakan perjalanan kehidupannya, hidup dan penghidupannya dengan bijaksana. Jika bisa berbagi dengan ilmu, maka laksanakanlah. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan ilmu kembali kepada seorang hamba tersebut. Jadi, jika seseorang mengetahui yang hak yang ia ketahui, kemudian ia berbagi dengan yang hak yang ia ketahui, maka Allah akan membalas dengan yang hak yang tidak ia ketahui. Maka itu seseorang yang berilmu, kemudian ia berbagi, bersedekah, memberikan ilmunya, insya Allah ia tidak akan hilang dan tidak akan habis ilmunya. Allah akan tambah dengan sesuatu yang ia tidak ketahui. Nah, jika seseorang berbagi ilmu atau berbagi dengan harta, begitu pun juga sama. Artinya harta seseorang tidak akan berkurang atau bahkan tidak ada menjadi miskin gitu loh, ya. Nggak ada istilah seseorang yang bersedekah kemudian ia jatuh miskin, tidak ada. Namun sebaliknya, jika seseorang sudah terbiasa dengan bersedekah, bahkan sehari-harinya ia melakukan amal kebaikan dengan sedekah,
jika ia tidak melakukan sedekah sekali saja, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Masya Allah, itu hamba tersebut, insya Allah dalam hatinya sudah Allah karuniakan kelapangan rizki. Ya, maka dengan berbagi, ia terus bertambah rizkinya. Dan yang ketiga adalah berbagi dengan jiwa. Berbagi dengan jiwa maksudnya adalah dengan tenaga. Nah, salah satunya misalkan Viking dengan Jackmania nih melakukan amal, ya. Ada yang di situ yang memberikan hartanya, ada yang memberikan cara-caranya, ada juga yang mereka tidak bisa memiliki harta dan juga tidak memiliki caranya, kemudian ia membantu dengan tenaganya. Nah, ini juga sama, ya. Intinya dengan tenaga ia lakukan, ia berbagi, ia mengangkat misalkan bahan makanan, ya, atau minuman, atau pakaian, ya, ia angkut, ia berbagi, ia hanya bisa melakukan dengan tenaganya. Insya Allah, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Dan banyak sekali manfaat-manfaat dalam hal ini soal berbagi atau dalam hal ini soal sedekah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Begitulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan berbagi. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada ciptaan Allah yang lainnya, seperti hewan dan juga tumbuhan. Berbagi bisa membuat kita lebih peduli terhadap orang lain dan membuat hidup menjadi lebih bermakna. Berbagi tidak harus selalu berbentuk harta benda. Setiap orang bisa berbagi dengan orang lain lewat ilmu yang diajarkan, tenaga yang dikerahkan, atau bahkan doa yang dipanjatkan. Ketika kita berbagi kebaikan, maka nikmat hidup akan kita dapatkan. Ketika kita berbagi ilmu, semakin bertambah ilmu yang kita miliki, dan jika kita berbagi dengan harta, maka Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita peroleh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Saba ayat 39, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Manfaat-manfaat dalam hal ini soal berbagi atau dalam hal ini soal sedekah. Manfaat yang utama adalah dengan seseorang melaksanakan sedekah, Allah ganti dengan balasan yang baik. Ya, intinya ia berbuat baik, maka balasannya pun akan baik. Nah, kemudian yang kedua, manfaat sedekah lainnya adalah sedekah bisa menghalau bala. Ya, artinya gini. Dalam ketentuannya, misalkan dalam kodoknya, ya, hamba tersebut jam segini, hari ini, ia misalkan tercatat dalam kitab Lauh Mahfuznya mengalami musibah misalkan, atau terjadi kecelakaan. Nah, dengan sedekah itu, ya, sedekah yang ia lakukan sesungguhnya telah menggagalkan ketentuan tadi. Artinya ketentuan bisa berubah. Maka ada satu kejadian-kejadian yang nyata misalkan, ya, sekelompok orang atau rombongan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, itu pernah terjadi ketika dalam satu rombongan, dalam satu kendaraan terjadi kecelakaan. Semuanya akan pergi. Namun ada satu orang yang Allah selamatkan. Ternyata ketika ditanya satu orang tersebut, sebelumnya ia melakukan sedekah. Sehingga sedekah itu juga bisa menyelamatkan seseorang dari kejadian-kejadian yang tidak baik. Kemudian sedekah juga bisa menghalau hal-hal yang buruk lainnya. Ketika ada seseorang yang berniat buruk, kemudian karena orang tersebut rajin bersedekah, maka insya Allah hal apapun, ya, sekelas misalkan hal-hal yang sifatnya menyakiti dengan cara-cara yang tidak baik, contohnya misalkan dengan santet, dengan ilmu sihir, dengan apapun, ya, seseorang yang akan menyantet atau menyihir siapapun kepada seseorang yang ahli sedekah, maka niscaya Allah akan menjaga hamba tersebut.
Jadi begitu banyak fadilah-fadilahnya. Di samping itu juga Allah berikan jalan keluar dari semua masalah. Seseorang yang rajin bersedekah, ketika ia ditimpa masalah, dalam hatinya Allah berikan petunjuk-petunjuk jalan keluar. Sehingga orang yang beramal itu selalu ada jalan keluar dari semua masalah. Ya, misalkan masalah dalam kehidupan, masalah rumah tangga, masalah antara seorang ayah kepada seorang ibu atau ayah kepada anak, ya. Masalah-masalah tersebut itu selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang selalu bersedekah. Maka sedekah atau berbagi itu manfaatnya banyak sekali, ya. Sehingga di samping amal-amal yang baik di dunia, Allah pun juga membalasnya dengan amal-amal yang baik untuk di akhirat. Nah, jadi intinya berbagi itu kemuliaannya atau fadilahnya sangat banyak sekali. Ia bisa dirasakan, ia bisa merasakan di dunia dengan keselamatan, kebahagiaan, serta jalan-jalan keluar yang Allah berikan. Ia pun insya Allah perjalanannya menuju perjumpaan dengan Allah, insya Allah ia pun akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ya, baik itu di alam kuburnya maupun ia nanti suatu saat dikumpulkan di padang mahsyar. Maka seorang yang ahli sedekah Allah akan tempatkan di golongan kanan dan ia layak untuk masuk surga Allah. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan seseorang yang sudah masuk alam barzah dikatakan, ya Allah, sekiranya jika engkau memberikan kesempatan kepada hamba untuk hidup kembali, maka hamba tersebut ingin melaksanakan sedekah. Masya Allah, seseorang yang sudah meninggal, ya, kemudian ia bermohon kepada Allah agar dihidupkan kembali, agar ia bisa bersedekah. Artinya apa? Mungkin dalam konteksnya, ya, seseorang ia tahu bahwa begitu besar amalan-amalan sedekah, amalan-amalan berbagi. Ketika ia ingin dihidupkan kembali di dunia, maka yang ia lakukan adalah ia berkata, aku ingin bersedekah. Masya Allah, begitu besar manfaat sedekah, saudaraku Jackmania. Insya Allah kita bisa ambil kesimpulan bahwa hal berbagi adalah merupakan rasa syukur dalam diri seseorang, ya, karena ia telah diberikan karunia, keberkahan, rizki, ilmu dan sebagainya. Kemudian yang ia terima, ia sadar bahwa di dalamnya ada hak Allah yang harus diberikan kembali. Barakallah. Saudaraku, begitu besar kemanfaatan daripada sedekah. Nanti kita berjumpa lagi dalam segmen setelah yang satu ini. Tetap di Kata Ustaz. Sahabat Jackmania, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung, dan kali ini saya akan mengajak saudara-saudara Jackmania dan kita semua untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah dan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai ahli-ahli sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah wal jalilul akbar. Wa muhibatan ala mahluki bil jasari wal fana'i. Fisirina min kulli zasarin wa kudratika wal hikmatika wa bihaulika bihauli bismillahil aliyil akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, demi kebesaran nama dan agamamu serta kekuasaanmu, izinkan kami ya Allah untuk berdoa dan memohon ridhomu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kehilafan kami. Ampunilah kami ya Allah jika dalam kehidupan kami kurang berbagi ya Allah kepada hamba-hambamu yang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, karuniakanlah kepada kami sifat-sifatmu ya Allah, agar dengan sifat-sifatmu kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah, baik untuk hamba-hambamu sesama manusia
maupun hamba-hambamu, sesama makhluk ciptaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ahli sedekah, tentu karena ridhomu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, tidak ada kebaikan melainkan Engkau balas dengan kebaikan kembali. Maka ya Allah, luaskanlah rizki kami, lapangkanlah rizki kami, agar dengan luasnya rizki dan lapangnya rizki kami senantiasa untuk selalu bersedekah dan beramal baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami cahaya-cahayamu, agar dengan cahayamu kami pun bisa bersedekah dengan ilmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami semua menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami mohon keberkahan, kami mohon ridhomu ya Allah. Ridhoilah kami, ridhoilah sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat Jackmania. Bimbinglah kami semua ya Allah menuju keselamatan, kebahagiaan, kemenangan, lahir batin, dunia dan akhirat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa hidnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku Jackmania, semoga doa kita diijabah dan semoga kita semua menjadi ahli sedekah. Subhanallah. Tetap setia dengan kata Ustadz bersama saya Kang Arif hanya di Persija TV. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.